bahwa akan terjadi bencana, paling tidak dia punya yang harus diawali dengan bagaimana penataan penanggung TKS, perjanjian kerjasama dengan dalam rangka keterbukaan informasi daerah dan kegiatan melaut. Paling tidak ketika ada informasi itu menurut saya penting, ya itu sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua kami lakukan bahwa itu tadi pembangunan ketika itu sudah dianggap rawan, tolong menjadikan cuma itu tadi tentu tidak maunya toh ya butuh memang kesabaran untuk dalam rangka memberikan edukasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Medium TV. Seperti biasanya kita ada pada program Kupas Tuntas Organisasi Perangkat Daerah. Nah, kali ini kita sudah berada di Kabupaten keempat, ya, di Kabupaten Luwu Utara. Nah, coba kita mengenal lebih dekat dan kita kupas tuntas seluruh OPD yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Kali ini saya sudah berada di salah satu OPD di Kabupaten Luwu Utara, dan ini menjadi OPD yang sangat dibutuhkan pada saat-saat tertentu tentunya. Nah, saya sudah berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara. Nah, OPD ini dipimpin oleh Dr. Andes Haji Muslim Muhtar MSI. Nah, beliau sebelum memimpin OPD ini, beliau sebelumnya menjadi kepala dinas P2 KUKM. Setelah itu beliau juga pernah menjadi Kasatpol PP dan pernah Kabak Pemerintahan dan Camat Sukamaju. Beliau adalah birokrasi yang betul-betul meniti karirnya dari bawah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Beliau didampingi oleh Pak Ismar Sukma SD, fungsional penata penanggulangan bencana. Assalamualaikum, Pak Ismar. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Itu yang penting itu, Pak Kadis. Pak Kalaksa. Nah, Pak Kalaksa, ini di Medium TV kita ada program Kupas Tuntas OPD. Siap. Ini dalam rangka mendukung program keterbukaan informasi publik. Nah, tujuannya untuk berbagi cerita, berbagi pengetahuan kepada masyarakat Kabupaten Luwu Utara, pada khususnya, dan masyarakat Sulawesi Selatan dan Indonesia pada umumnya, Pak Kalaksa. Nah, sebelum kita melangkah jauh, mungkin bisa dipaparkan singkat, jelas, dan padat apa-apa saja program dan target BPBD ini dalam periode pemerintahan sekarang. Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Tentu saya mengucapkan selamat datang di Luwu Utara, khususnya di OPD kami, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang katanya OPD ini memang ketika dia dibutuhkan baru namanya bisa terangkat gitu. Kenapa seperti itu? Karena terkait dengan manusia. Kenapa terkait dengan manusia? Karena ini kondisi bencana. Betul. Ya, sangat dibutuhkan pada saat tertentu. Ya. Nah, kalau kita melihat gambaran Luwu Utara secara menyeluruh, itu
terdiri dari 3 dimensi. Ada darat, laut, Ya. ya, dan ada pegunungan. Pegunungan. Ketiga topografi ini itu sangat rentan dengan bencana. Oke. Sangat rentan dengan bencana. Dan kalau boleh saya katakan bahwa saya pinjam bahasanya Pak Doni Monardo, Luwu Utara ini seperti dengan supermarket bencana. Supermarket bencana. Supermarket bencana. Iya. Kenapa seperti itu? Hampir semua jenis bencana ada di sini. Sudah terjadi di Luwu Iya. Utara. Oh iya. Ya. Yang mungkin satu di antaranya yang tidak secara masif terjadi adalah letusan gunung api. Oh, di sini juga ada letusan gunung. Tidak ada, itu yang tidak saya bilang yang tidak masif, yang tidak pernah terjadi. Tetapi kalau goncangan gempa bumi, resonansinya ada di sini. Resonansinya ada di sini. Kenapa? Karena posisi topografi Luwu Utara itu berada di 2 sesar. Sesar gempa, yang pertama sesar Palu Koro dan sesar Matano. Oke. Sesar Palu Koro itu terbentang dari arah timur ke barat, itu di atas pegunungan. Lalu kemudian sesar Matano itu ada di pesisir. Iya. Ya. Nah, oleh karena itu Luwu Utara dari 173 desa dan kelurahan, 5 kelurahan, 173 desa, ini semua 157 itu rawan bencana. Dari 173 tambah 5? Iya. 178? Coba kita bayangkan. Desa kelurahan? Iya. Dari 170 itu 153 itu rawan bencana? 56 malah terakhir. Itu kan luar biasa. Luar biasa, betul. Dan memang kalau boleh saya katakan di daerah pesisir sana merupakan langganan banjir. Iya. Nah, oleh karena itu suka tidak suka masyarakat harus bersahabat dengan bencana. Iya. Suka tidak suka. Nah, Oke. bagaimana mengelola manajemen kebencanaan ketika masyarakat mau bersahabat dengan bencana? Oke. Acuan yang kami pakai tentu setiap OPD itu pasti ada acuan yang dipakai, katakanlah seperti itu. Ya. Nah, untuk penanggulangan bencana, acuannya adalah regulasi maksud saya, itu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Oke. Di mana bencana itu sebenarnya boleh kita kategorikan ada 3. Sebelum terjadi bencana yang biasa kita kenal dengan pra-bencana, lalu kemudian ketika terjadi bencana yang namanya darurat, terjadi bencana kedaruratan, yang kemudian yang ketiga pasca bencana. Pasca bencana. Ya, oleh karena itu 3 komponen ini yang harus betul-betul kita berkolaborasi, lalu kemudian dalam rangka penanganan itu manajemen koordinasi yang paling penting. Oke. Karena kenapa? Penanggulangan bencana tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Harus seluruh komponen terlibat langsung. Oke. Kenapa? Penanggulangan bencana itulah mungkin yang pendiri penanggulangan ada lambang ini yang saya pakai. Ya. Ini 3. Ini mengandung makna yang sangat luar biasa. Iya. Di mana segitiga seperti ini pemerintah di atas, Ya. kemudian dunia usaha dan masyarakat. Ketiga komponen harus berkolaborasi. Iya. Kalau kita bisa masyarakat secara umum, masyarakat dari lapisan bawah sampai ke lapisan elit, itu harus terlibat langsung. Oke. Ya, karena penanggulangan bencana tidak bisa ditangani oleh satu lembaga yang namanya Badan Penanggulangan. Harus semua berkolaborasi. Yang biasa kita kenal, saya pinjam lagi bahasanya Pak Doni Monardo, pentahelix. Pentahelix. Apa itu? Harus semua terlibat, baik dunia usaha, masyarakat, terlebih pemerintah. Pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat pemerintah terbawah, yaitu desa dan kelurahan. Oke. Di sana ada, kalau dikatakan dunia usaha, masyarakat yang punya usaha, kemudian dikatakan perbankan, kemudian dunia usaha yang lain itu harus terlibat langsung. Kemudian masyarakat secara umum, di sana ada mahasiswa, di sana ada perguruan tinggi, semua harus berkolaborasi dalam rangka penanganan. Itulah sebabnya kemarin ketika terjadi bencana banjir bandang, itu memang kejadiannya sangat masif. Lalu kemudian hampir semua komponen yang saya sebutkan tadi terlibat langsung, tanpa diminta. Mereka, otoklik. Alhamdulillah. Sehingga ketika itu yang membuat kami bersemangat bahwa terjadi bencana kami tidak sendiri. Alhamdulillah. Kami tidak sendiri, semua ikut merasakan apa yang kami rasakan. Itu adalah pemicu semangat bagi kami semua, khususnya yang ada di Luwu Utara. Sehingga alhamdulillah penanganan bencana boleh kalau boleh saya merilis sedikit bahwa penanganan bencana kejadian bencana di 2020 tanggal 13 Juli itu kita telah memberikan approach kepada penanganannya itu alhamdulillah. Tentu kami tidak sendiri seperti saya katakan tadi.
semua terlibat, Iya, dari iya. pemerintah pusat, pemerintah provinsi, masyarakat. pemerintah kabupaten di sekeliling ini, Lu Raya, bahkan seluruh kabupaten Indonesia ada memberikan sumbangsi kepada kami. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bahkan provinsi juga ada, bahkan lembaga-lembaga negara. Oh ya? Lembaga-lembaga negara itu ikut mengambil bagian, terutama DPR RI, Iya. ya teman-teman yang khususnya di bidang politik juga masuk. Kami ambil positifnya, Ya. bahwa memang seperti itulah kalau terjadi bencana. Iya, iya, iya. Nah, saya kira seperti itu. Lalu kemudian apa yang harus kami katakan di sini bahwa penanganan bencana memang tidak boleh kita sendiri. Intinya di situ. Itu yang pertama. Iya, iya. Lalu kemudian apa yang kami lakukan sebelum terjadi bencana? Di sini banyak. Oke. Pertama, tentu sebelum terjadi bencana orang kan katakan sediakan payung sebelum hujan, Iya, ya. iya. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Betul. Ya. Nah, sekarang ini caranya bagaimana penanggulangan bencana, terus khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara. Pertama, tentu memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya. Acuannya tadi bahwa hampir semua desa dan kelurahan itu adalah rawan bencana. Oke. Sehingga saya katakan tadi, suka atau tidak suka, Harus bersahabat. kita harus bersahabat dengan bencana. Iya, Caranya iya, itu iya. tadi, kenali Iya. tanda-tanda bencananya, Oke. kemudian cari solusinya, Oke. kemudian bagaimana bisa mengurangi risiko bencana itu sendiri. Ah, Itu yang paling penting. Nah, bagaimana mengedukasi masyarakat? Kami sudah punya program yang namanya Desa Tangguh Bencana. Desa Tangguh Tangguh Bencana. Bencana. Oke. Walaupun dengan segala keterbatasan, Oke. kami berjalan tapi dengan nawaitu perlahan tapi pasti. Oke. Perlahan, namanya Desa Tangguh Bencana. Dan kami merencanakan sebenarnya semua desa yang saya katakan tadi, Oke. walaupun 156 rawan bencana, semua 173 desa itu kami akan sentuh. Oke. Oke. Tapi itu tadi step by step. Ya. Tidak semudah kita membalik telapak tangan. Karena keterbatasan tadi, keterbatasan Oke. sumber daya manusianya, terutama keterbatasan anggaran. Anggaran. Ya, itu. Itu kasih gitu, Pak. Ya, Ah. ya. Dan Oke. itu masyarakatnya, Pak, desanya. Bahkan 2 tahun terakhir sebelum terjadi bencana banjir bandang, itu kita sudah masuk namanya sekolah siaga bencana. Ada sekolah siaga bencana? Sekolah siaga bencana kita masuk ke tatanan tingkat sekolah pertama dan tingkat sekolah lanjutan. Oke. Beberapa desa yang kita sudah lakukan pelatihan-pelatihan, bagaimana yang saya katakan tadi, bersahabat dengan bencana. Ini salah satu yang Ya. harus dilakukan. Ya, apakah lagi waktu itu bukan cuma sekolah-sekolah itu, kita masuk ke tatanan tingkat TK, anak-anak TK. Iya. Iya, Pendidikan anak dasar. TK. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka mengantisipasi agar masyarakat tidak panik ketika terjadi bencana, yang saya katakan tadi, kenali bencananya. Iya. Di setiap desa tentu ada ya secara lokal mengetahui tanda-tanda bahwa ketika misalnya cuaca ini sudah mendung, Iya. gelap, tentu ada persiapan masyarakat. Oke. Ya, karena hampir semua tadi saya katakan, apalagi daerah pesisir itu sangat-sangat rawan. Kenapa seperti itu? Ini bencana hidrometeorologi yang kita, dan dari air itu, bencana karena banjir, tidak bisa kita nafikan di sini di utara. Karena kita ini dilalui oleh 8 sungai besar, Pak. Iya, iya, iya. Iya. Dari Ya, selatan sungai ke delapan timur. besar, ya. 8 sungai besar, Pak. Ya, 8 Mungkin sungai PU besar. sudah jelaskan Sudah, itu ya. betul, betul. Nah, karena 8 sungai besar ini tentu kita tidak, muaranya pasti ada di pesisir. Ya. Nah, pesisirnya di Ya, sini. posisinya di daerah Malangke Barat, Bone-Bone. Iya, Ya. iya, iya. Ya, itu tersebar di 15 kecamatan, 3 kecamatan daerah pegunungan, ada di daerah daratan dan ada daerah pesisir. Kecamatan pesisir itu Malangke Barat, Bone-Bone di pesisirnya, kemudian Sukamaju, kemudian Baibunta Selatan. Nah, itu semua yang berada di daerah pesisir. Satu hal yang kami sosialisasikan ke masyarakat bahwa daerah yang memang menjadi langganan banjir, jika membuat rumah, tolong lebih bagus dia rumah panggung. Oh. Ya, iya, supaya iya. karena yang namanya bencana tidak bisa kita ini, karena dia selalu berkeluh, ada melakukan ada keluhan bahwa selalu masuk air di rumahnya. Nah,
solusi yang sebenarnya harus ditawarkan ke masyarakat adalah ketika dia membuat rumah di daerah pesisir khususnya rawan banjir, membuat rumah panggung sebenarnya. Iya. Itu untuk karena kenapa? Kalau dia banjir masih bisa beraktivitas. Iya, betul. Ya, masih Kearifan bisa. lokal. Ya, untuk kearifan lokal. Oh, iya, untuk kearifan lokal. Ya. Oke, Itu yang oke. kedua dari bagaimana tadi memitigasi. Yang kedua perlu dipahami Bapak Ibu sekalian bahwa tahun ini kami ada semacam alat early warning system. Early warning system. Warning system. Artinya memberikan sinyal yang lebih cepat ketika terjadi bencana di daerah hulu. Pengalaman kemarin ada alat yang insya Allah tahun ini akan kita wujudkan. Walaupun mungkin saya katakan tadi bahwa dengan segala keterbatasan kita, mestinya semua 8 sungai. Tapi karena terbatas ya satu dulu kita coba. Iya. Karena anggaran cukup besar, sekitar 300-an. Kita satu alat itu. Satu alat. Jadi kalau 8 sungai 3 kali 8 dibutuhkan. Seperti itu. Iya. Itu baru infrastrukturnya. Iya. Belum lagi infrastruktur lunaknya. Betul. Karena itu kita hubungkan dengan Android. Iya. Sehingga masyarakat yang di ada pesisir ketika ada itu dia klik saja, oh ada tanda-tanda bahaya di atas. Kita harus waspada di sini. Iya. Itu sekali lagi dalam rangka mengurangi dampak risiko bencana. Kalau mau dipenuhi semua berarti butuh 2,4 miliar. Nah, saya kira itu anggaran tidak sedikit, apalagi dalam kondisi sekarang. Tapi perlu dipikirkan nih teman-teman DPR ya. Iya. Nah, tapi saya kira teman-teman di semua sektor itu sudah memberikan kontribusi yang sangat bagus. Terbukti bahwa ketika terjadi bencana kita masuk ke rehabilitasi dan rekonstruksi. Iya, kan DPR ada DPRD kabupaten, ada DPRD provinsi dan ada DPR RI. Dan ini bisa menjadi perhatian untuk di utara. Alhamdulillah semua saya bilang tadi memberi kontribusi yang positif. Oke, Pak Kadis, sangat jelas dan tegas penjelasannya soal kebencanaan di Luhut Utara. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang kita coba mau ajukan ke Pak Kadis. Bagaimana pengembangan terkini dalam bidang penanggulangan bencana di Luhut Utara? Kalau kita bicara perkembangan perkembangan terkini dalam bidang penanggulangan bencana. Daerah ini saya katakan tadi, daerah ini daerah rawan bencana memang. Sehingga kalau kita melihat perkembangan apa yang kita lakukan, itu berarti bahwa kita harus menyiapkan semua infrastruktur, termasuk manusianya. Contoh misalnya, ketika manusianya kita memberikan edukasi bahwa akan terjadi bencana, paling tidak dia punya dia punya kemauan untuk menyelamatkan diri dalam rangka mengurangi risiko bencana. Gitu ya. Kemudian yang kedua, seperti saya katakan tadi, harus didukung oleh sarana prasarana yang memadai, karena bagaimanapun juga sebanyak apapun infrastruktur yang kita bangun, kalau bencana terjadi, kita merujuk ke kejadian bencana kemarin. Tidak selesai semua. Selesai semua. Oleh karena itu, sehebat apapun perencanaan pembangunan, itu mestinya harus diawali dengan bagaimana penanggulangan bencana yang mesti didahulukan. Harusnya ketika mengkonsep atau mendesain perkotaan atau apa tata letak apa segala macam, harusnya BPBD ini dilibatkan supaya ada sumbangsi pikiran bagaimana kebencanaan bisa dimasukkan dalam struktur desain itu. Saya kira seperti itu. Oke. Pak Kadis, apa langkah konkret yang telah diambil oleh BPBD Luhut Utara dalam memitigasi risiko bencana? Itu tadi. Pertama, kami memang sudah pernah melakukan PKS, perjanjian kerjasama dengan BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika. Nah, yang kita tahu di Republik ini kan satu lembaga yang dilegitimasi oleh pemerintah dalam rangka memberikan informasi cuaca, iklim, perubahan cuaca dan iklim itu adalah BMKG. Nah, kami di Luhut Utara, alhamdulillah, informasi itu berasal dari BMKG, lalu kemudian ada grup yang kami buat, baik grup itu yang secara resmi yang namanya PPID, dalam rangka keterbukaan informasi daerah. Kami juga melakukan membuat grup-grup untuk secara personal ke camatnya. Jadi informasi itu dari saya secara langsung ke camat ke
kepala desa dan lurah. Oke. Itu yang pertama yang kami lakukan. Kenapa ini penting? Karena itu tadi mungkin mau melakukan, khususnya yang ada di posisi mau melakukan kegiatan melaut. Oke. Paling tidak ketika ada informasi, Pak Desa bisa menyampaikan, jangan kau dulu melaut karena cuaca bahaya. Oke. Jangan dulu kemana bahaya. Seperti daerah pegunungan. Oke. Sekarang ini jam sekian kan tertera itu. Jam sekian sampai sekian ini terjadi angin, diperkirakan akan terjadi angin kencang, curah hujan yang segini dan lain sebagainya. Sehingga informasi itu menurut saya penting ya. Ya, itu sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua kami lakukan bahwa itu tadi bahwa di setiap aktivitas masyarakat itu pemerintah setempat, apakah melalui kepala desa, lurah atau camat, selalu mengingatkan masyarakat bahwa memang Luwu Utara ini rawan bencana. Termasuk dalam rangka pendirian bangunan-bangunan. Ketika itu sudah dianggap rawan, tolong menjadi mana. Cuma itu tadi, tentu tidak semudah kita balik telapak tangan dengan kondisi masyarakat kita. Ya, ya. Sudah ya bahasanya kalau sudah dikasih tahu lalu kemudian dia karena maunya tompi ya. Ya, butuh memang kesabaran untuk dalam rangka memberikan edukasi. Oke, Ya. Pak Kalaksa, tadi disinggung ada desa tangguh bencana. Siap. Nah, ini desa tangguh bencana, ada enggak personilnya di setiap desa-desa itu? Sebenarnya kalau kita mau merujuk ke regulasi yang ada, Harusnya ada. harus memang semua. Tapi kita ini dalam rangka pembentukan forum dulu. Oh, Termasuk forum pembentukan desa tangguh bencana, di mana keanggotaan dari forum penanggulangan desa tangguh bencana itu semua stakeholder yang ada di desa. Baik dari kepala desanya, ya kepala desa, jajaran pemerintah, jajaran dunia usaha saya katakan tadi, dan masyarakat harus terlibat langsung. jadi belum terstruktur ya. Tapi kita sudah ada form yang kita sudah bagikan ke tingkat desa untuk segera diisi dan membentuk forum desa tangguh bencana. Karena kalau mau betul dilaksanakan desa tangguh bencana ini, itu sesuai dengan regulasi yang ada, itu cukup besar biayanya, Pak. Besar, karena di sana harus memang standby alat-alat mitigasi bencana, di sana harus standby alat penanganan darurat. Nah, lalu kemudian nanti setelah terjadi bencana itu penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi. Cukup besar memang anggarannya. Tapi kita tidak bisa putus asa bahwa paling tidak kalau sudah terbentuk yang namanya forum, ada niat untuk kita bagaimana bisa berbuat. Saya kira seperti itu. Pak Kalaksa. Ya. Ini penting mungkin saya pertanyakan, kan setiap ada bencana-bencana itu biasanya kan ada komunitas-komunitas, ada klub-klub atau gabungan-gabungan apa yang turut membantu. Nah, ada beberapa yang kami dapati terkadang di lapangan ini mereka tidak koordinasi. Langsung aja turun apa segala macam, titik-titiknya mana yang harus diprioritaskan, mana apa segala macam. Nah, ini kan kadang juga yang membuat pusing ini teman-teman di BPBD kan. Aduh, ini kalian turun bukan membantu, ngurus kalian malah kan. Nah, bagaimana itu, Pak? Saya kira kemarin begitu ya, Pak Ismar ya. Ketika awal terjadi itu tidak sinkron karena masing-masing komponen ini relawan ini mau bekerja sendiri-sendiri tapi sebenarnya kita sudah bentuk posko komando di bawah posko komando itu ada pos-pos. Tapi ini mereka kurang berkoordinasi, maunya tampil sendiri sebagai ego anunya tapi kita sudah bersyukur sudah ada yang membantu. Harusnya bagaimana Pak Kadis? Jadi supaya mereka tahu semua ini. Sebenarnya kita bersyukur ketika terjadi bencana, teman-teman pemerhati itu turun langsung, tapi paling tidak kita komunikasi dengan pemerintah setempat. Harusnya koordinasi. Ya, pemerintah setempat paling tidak ada laporan lagi ke kita bahwa mungkin ada teman-teman yang pemerhati, apakah dia dalam bentuk personal atau bentuk lembaga, siapapun dia, silahkan. Karena itu tadi bencana itu harus ditangani bersama. Silahkan. Tapi untuk bagaimana kita mendapatkan data, kita hubungi pemerintah setempat agar supaya melaporkan siapa tadi yang datang, apa yang dia bawa, kemana sasarannya. Paling tidak ada perhatian lah. Kita bersyukur. Contoh kemarin Pak, ketika terjadi bencana, itu banyak dari luar yang memberi bantuan. Kita tidak melarang dan memang kita bersyukur malah bahwa mereka punya perhatian. Nah, ketika dia sudah turun, yang kita harus menjadi pekerjaan rumah buat kita,
bagaimana mengkomunikasikan tadi itu ke pemerintah setempat. Ya, itu minimal kan ketahuan bahwa oh ini teman-teman komunitas ini tolong bayar di sana, gitu. Tolong tangani ini, tolong tangani kayak gitu. Memang itu sangat penting untuk kita koordinasikan. Kenapa? Karena terkadang double bantuan. Ya. Itu yang tumpang tindih. Bahasa orang di sini nih kadang ada dari luar ini sota-sota masuk. Tapi alhamdulillah mereka sudah cuman butuh koordinasi saja. Tapi poinnya di situ adalah bagaimana masyarakat terbantu. Itu yang kami anukan, bahwa saya bersyukur. Apalagi saya selaku ini, saya bersyukur. Bukan justru kami ini tidak, tapi paling tidak perhatiannya itu tadi ke masyarakat. Oke, Pak Kalaksa. Nah, sekarang ini pertanyaan selanjutnya. Bagaimana peran BPBD Luhut Utara dalam membangun kesadaran masyarakat? Nah, ini terkait pentingnya persiapan menghadapi bencana. Ini mungkin yang dianggap bersahabat dengan bencana. Saya kira itu memang karena saya bilang tadi, khususnya yang bencana hidrometeorologi itu, yang dari air kan jelas sekali nih daerah-daerah yang selalu langganan banjir. Jelas sekali nih daerah desa ini. Nah, kalau ada yang seperti itu yang tadi saya katakan bahwa Pak Desa juga kami sudah melakukan koordinasi dengan PMD bahwa dalam rangka penanganan yang sifatnya lokalis di tiap desa, supaya tidak ada alokasi anggaran yang disiapkan untuk penanganan darurat. Jangan setiap terjadi ke kabupaten. Itulah bentuk kerjasama yang kami harapkan, keterlibatan pemerintah di dalamnya. Nah, di sana kan ada pengelolaan alokasi dana desa. Bahkan itu kita sudah buatkan surat keputusan bupati bahwa dari sekian alokasi dana desa disisihkan sekian persen. Kalau persentase sih tidak juga, kita hanya mengatakan bahwa minimal ada. Ada. Misalnya terjadi bencana, untuk keadaan darurat memberikan logistik sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Pastikan masyarakat ketika terjadi tidak kelaparan. Itu yang harus dipastikan. Itu yang penting. Paling tidak itu yang bisa disiapkan. Lalu kemudian penanganannya ketika setelah terjadi bencana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, nah itu kita bisa kerjasamakan. Kalau dia sifatnya masif, besar, itu kita bisa turun dari kabupaten. Tapi kalau dia sifatnya spot-spot, misalnya gorong-gorong pecah, tanggul berapa meter tangani nih, jangan lagi panggil. Jangan lagi kita. Itu yang saya katakan tadi, bagaimana kita bersahabat dengan bencana. Pak Kadis, Pak Kalaksa. Ini ada pertanyaan yang mungkin di luar dari tugas dan tanggung jawab di BPBD. Begitu mendengar nama Indah Putri, apa yang ada dalam pikiran Pak Kalaksa? Kalau saya ditanya tentang itu, sudah melekat sekali nih Indah. Karena kata-kata indah itu Pak, memang indah. Indah. Bahkan di mobil saya itu Pak, indah akan indah pada waktunya. Pas sekarang sudah indah. Jadi kalimat indah itu memang sudah melekat ya. Tapi begitu mendengar nama Indah Putri Indriani, apa? Indah Putri Indriani itu saya sosok yang cerdas. Cerdas, kemudian bersahabat. Saya lihat seperti itu, dan itu memang saya melihat figur beliau ini terus terang saja saya betul-betul punya kebanggaan tersendiri. Tidak ada yang seperti itu Pak, 2 tahun jadi wakil langsung 2 periode lagi dari itu karena memang masyarakat. Memang beliau salah satu motivator Motivator Pak, samping motivator dia memang motor penggerak, motivator penggerak, dan dia terjun langsung Pak. Dia terjun langsung. Orang Makassar bilang somber gitu. Somber. Somber itu kan semua dianggap sama. Lugas orangnya. Luwes. Tidak memilih-milih. Tidak mengkelompokkan masyarakat. Betul. Dan itu masyarakat paling suka Pak. Dan itu pun yang saya bisa petik. Karena saya bilang tadi karir saya dari bawah Pak. Kalau semakin masyarakat kita sentuh dengan masyarakat tidak bukan butuh uang. Dan Ibu Indah ada di situ. Ada di situ Pak. Pak Kabit, dengar nama Indah Putri, apa yang ada dalam pikiran Pak Kabit? Saya kira sosok yang cerdas, lugas, dan terbuka. Jadi dia dari kalangan mana saja beliau bisa merangkul. Beliau bisa tampil seperti apa yang mereka ingin. Oke, makasih. Kita kembali. Bagaimana hubungan kerja BPBD Luhut Utara dengan instansi terkait dengan menangani bencana lintas OPD ini bagaimana? Siap.
organisasi OPD yang paling erat dengan kami itu adalah PU. Oke. Oh ya, betul. PU. Kenapa? Karena biasanya kalau terjadi bencana, ya Pak Ismar ya, ada laporan dari pemerintah setempat. Dari hasil laporan itu menjadi acuan kami untuk mengasesmen. Hasil asesmen secara teknis kami sampaikan ke pimpinan, lalu kemudian pimpinan itu meneruskan ke instansi teknis dalam hal ini PU. Nah, jadi itu bentuk kerjasama. Tapi yang lain juga seperti itu. Contoh tadi PMD kami melakukan bersama. Kemudian pembentukan sekolah siaga bencana tentu dengan dinas pendidikan, dinas sosial, apalagi ya kalau ada bencana itu apakah bencana alam dan non alam, itu dengan dinas kesehatan, dengan dinas pertanian tentang penanganan ketika telah terjadi bencana, pasca bencananya. Banyak sekali. Semua sebenarnya SKPD atau OPD itu paling tidak kita bisa melakukan koordinasi, kerjasama, dan paling tidak bekerja sesuai dengan tusinya masing-masing dalam rangka penanganan bencana juga. Pak Kaleksa, apa rencana BPBD Luwu Utara dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan bencana di wilayah ini? Pertama, itu tadi memastikan masyarakat tahu betul pada kondisi bagaimana bencana itu akan terjadi. Itu harus yang pertama. Yang kedua, sekali lagi saya katakan bahwa tidak cukup sampai di situ, tetapi paling tidak ada kedua sarana prasarana harus kita. Sarana dalam penanganan darurat, misalnya saja, contoh ketika terjadi banjir, itu paling tidak alat evakuasi yang harus kita lengkapi, alat evakuasi. Kemudian yang ketiga pasca bencana, paling tidak kita di sini ada semacam kemampuan kita untuk memberikan approach kepada masyarakat bahwa ketika telah terjadi bencana dalam rangka recovery, pemulihan, dan itu tadi saya katakan tidak bisa kita kerja sendiri, harus kerjanya pentahelix. Sepakat. Kaleksa, apa dan bagaimana BPBD berkolaborasi dengan LSM atau organisasi masyarakat dalam menghadapi bencana itu tadi? Terus bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh BPD untuk mengedukasi anak-anak remaja tentang penanggulangan bencana? Silakan. Jadi sebenarnya kalau penanganan bencana itu untuk di tingkat sekolah, tentu di tingkat sekolah tadi saya katakan dimulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah lanjutan pertama dan sekolah lanjutan atas, itu tadi kita mau sekolah siaga bencana sekolah siaga bencana. Konkretnya bagaimana? Di sana kita harus memberikan edukasi bagaimana ketika terjadi bencana. Paling tidak kalau dia di sekolah terjadi bencana tiba-tiba, harus jelas di mana titik kumpul. Kumpul, lalu kemudian apa tanda yang diberikan bagi yang mengetahui lebih awal. Kemudian tanda itu harus dipahami semua oleh anak-anak sekolah. Terus edukasi ini sudah dilakukan ke sekolah-sekolah sementara bertahap sekarang. Bertahap. Bertahap. Karena kalau saya tidak salah ini sekolah saja di sini sudah lebih 100. Dan itu kan kita tidak mungkin satu kali. Data yang saya dapat sekolah di sini sekitar 300-an lebih SD, SMP. Tentu lewat itu tadi, tentu kita lewat pemerintah desa menyampaikan ke tingkat sekolah yang ada di sekolahnya. Karena pertama memang terbatas juga kita punya tenaga. Betul. Pak Kaleksa, keluar lagi nih pertanyaan. Mulai dari Pak Kabit. Mendengar nama Ahmad Fauzi, apa yang ada dalam pikiran Pak Kabit? Saya kira Pak Fauzi itu pionir pertama yang bisa menampilkan Luwu Utara, memperkenalkan Luwu Utara di kancah nasional. Mengenal bahwa inilah Luwu Utara, ini loh dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Mohon dibantu kalau dia kurang, dan kalau lebih, mari kita berkunjung ke Luwu Utara. Terima kasih. Pak Kaleksa, silakan. Pertanyaan yang sama. Bang Fauzi ini menurut saya dia seorang politisi yang keren. Kenapa saya katakan begitu? Bahwa dia tahu persis bagaimana kondisi masyarakat yang mestinya secara politis kita melihat kondisi real yang ada. Masyarakat sekarang tidak perlu jadi janji. Melihat bukti. Kita melihat sekarang Bang Fauzi selama beliau duduk di anggota DPR itu sudah mulai dari Komisi 9 kemarin, sekarang di Komisi 5 nampak sekali. Nampak sekali Dan itu pasti masyarakat
Karena kita tahu masyarakat itu sebenarnya yang dia mau lihat fisiknya. Yeah. Kita lihat sekarang luar biasa, luar biasa. Bang Fauzi itu memberikan, sekaligus memberi pelajaran kepada masyarakat bahwa inilah wakilmu yang berjuang. Sekarang dia tunjukkan bahwa ini karya berkat pilihanmu. Jadi boleh dikata bahwa beliau ini tidak banyak bicara tapi banyak kerja. Betul. Okay. Ya, banyak. Tidak pernah menjanji sesuatu tapi langsung membuktikan. Oke. Ya. Pembuktian bukan untuk diucapkan. Ya. Oke, Pak Kalaksa, kita kembali. Apa pesan atau nasihat yang Anda akan sampaikan kepada masyarakat Luwu Utara terkait kesiapan dalam menghadapi bencana? Silakan. Baik. Jadi seperti saya katakan tadi, Luwu Utara ini merupakan supermarket bencana. Karena supermarket bencana kita tidak tahu kapan terjadi. Entah siang, entah sore, entah malam, entah pagi. Karena itu dibutuhkan kesiapsiagaan kita. Bentuk kesiapsiagaan kita tadi, kita sudah pernah melakukan pelatihan kerjasama dengan BMKG, kerjasama dengan lembaga apa itu yang kemarin, untuk di setiap rumah itu harus paling tidak menyiapkan alat atau bahan yang dibutuhkan ketika terjadi bencana. Bahkan kemarin sudah dikasih contoh, siapkan tas, di dalam tas itu ada kesiapan kita ketika terjadi bencana, itu saja kita bawa. Sudah pernah kita pelatihan itu kerjasama dengan BMKG ya, di hotel itu. Artinya tidak perlu lagi pikir anuku. Jadi harus ada siap satu. Siap satu yang betul-betul itu yang dibutuhkan. Kalau terjadi itu mengangkat, selamatkan diri, dan di setiap desa itu paling tidak ada titik kumpul yang saya katakan tadi. Ya, dan ini bertahap kita lakukan. Ini sudah mulai bertahap ya, di 73 desa, 156 diantaranya yang rawan bencana. Oke, Pak Kalaksa, saya mulai dari Pak Kabit. Mungkin bisa bikin closing statement untuk masyarakat, silakan. Kita sebenarnya sudah mengetahui potensi bencana di setiap daerah kita. Seperti dari posisi dia sudah tentu banjir. Untuk daerah-daerah pegunungan sudah tentu longsor. Nah, mungkin yang harus kita lakukan sekarang adalah menyiapkan diri untuk kesiapsiagaan ketika terjadi bencana. Dan itu sudah kami dari BPBD ini sudah mulai lakukan hal itu dengan membentuk rambu-rambu bencana di setiap daerah yang mempunyai potensi cukup tinggi terhadap bencana. Jadi masyarakat mempersiapkan diri karena bencana itu tidak kita pernah menduga kapan datangnya, tapi kita harus siap menghadapi. Oke, terima kasih Pak Kalaksa. Terakhir, apa harapan Pak Kalaksa kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, dan kerjasama lintas OPD, dan apa closing statement kepada masyarakat Kabupaten Luwu Utara? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Seperti yang dari awal pembicaraan kita, saya sudah mengatakan bahwa bencana itu tidak mungkin dilakukan oleh satu lembaga saja. Penanganan bencana. Ya, penanganan bencana tidak mungkin dilakukan oleh satu lembaga saja. Betul. Karena itu semua harus terlibat. Baik oleh pemerintah, kalau kita bicara pemerintah, tentu mulai dari tingkat pusat sampai ke pemerintah tingkat terdepan, yaitu pemerintah desa dan kelurahan. Betul. Nah, kalau kita bicara masyarakat, saya katakan tadi, mulai dari strata sosial yang paling rendah sampai ke elit harus terlibat. Lalu kalau kita bisa bicara tentang kelompok dunia usaha, tadi di dalamnya ada LSM, di dalamnya ada perguruan tinggi, itu semua harus terlibat langsung. Nah, karena itu kalau semua ini betul-betul dilakukan kerjasama yang baik, saya kira insya Allah penanganan bencana ketika terjadi bencana kita tidak kerepotan. Sudah ada contoh konkret kemarin ketika kita terjadi bencana banjir bandang. Walaupun terjadi, tapi alhamdulillah penanganannya luar biasa. Dan itu tadi sekali lagi, percepatan dalam rangka recovery Luwu Utara itu karena ada Abang Fauzi kemarin. Ya, terus terang saja, kami hampir terlambat Pak dalam rangka pemberian bantuan rumah untuk hunian tetap dan rumah rusak sedang dan berat. Kalau bukan dari Komisi 9 kemarin yang dorong pressure, kami akan terlambat. Dan alhamdulillah ternyata dibanding dengan kabupaten contoh tetangga kita Poso, kita jauh lebih. Karena program 1000 Huntab Huntab itu dari 1000 unit, sekarang sisa 70.
Sisa 200 katanya. Sudah, tinggal 68. Tinggal 68. Oh, tinggal 68. 68. Itu sudah bahkan itu sudah mulai sudah ada sekitar 35%. Iya. Kondisinya Iya, 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 iya. Tinggal 68. Kemarin saya dapatkan dari PU katanya sisa 200. Tinggal 68. Dari 68. 1005 ya? 1005. Alhamdulillah. 1000. Rumah rusak sedang? Rumah rusak sedang itu sudah mencapai angka 90%. Ya, dari Sudah kita perbaiki. dari 500 sekian. Ya, dari jumlah yang 515. Ini 1005 ini yang rusak berat ya? Berat, huntat namanya, Iya. hunian tetap. Iya, iya. yang iya. rusak berat. Ya, yang baru ini. Ya. Baru atau Sejak 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 kejadian itu ya, Oh, kita oke, sudah oke. data bahwa rumah yang rusak 1005 ya? 1005. Sisa Tinggal 68. 68 ya? Iya. Sementara kita bangun di on proses, biasa, on iya, iya. proses. di Prodoa. Yang rusak ringan? Rusak ringan dari sini. Proses satunya tinggal berapa persen? Kalau pokoknya rusak ringan itu tinggal sudah sampai 90% itu sekarang. Per Maret ya, per April. Sudah ditangani 90% ya? Iya, sudah. Kurang lebih. Oke. Rusak ringan dan Kalau sudah salah tinggal 18 rumah saja yang belum kita sentuh. Yang selebihnya itu kan sudah tersentuh. Sisa Cuman 18 belum rumah ya? Iya. Iya, iya, iya. Dan ini saya katakan tadi, Oke. kalau bukan dengan bantuan dari Komisi 9, di dalam kan ada Abang Posi kemarin. Iya, iya, iya. Luar biasa. Beliau melakukan, Beliau yang mendorong di Yang atas ya, mendorong. menteri-menteri di Ya, atas. Ya, itulah untungnya ada wakil kita, putra yang perwakilan kita di perwakilan Lu Utara. Iya, alhamdulillah. Oke. Termasuk infrastruktur yang lain. Iya, iya, termasuk Ya, jembatan gantung. Jembatan gantung. Iya, 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 iya. kemudian Ya, yang mewah sekali itu ya. termasuk kita dapat rehabilitasi dan rekonstruksi hibah, dana hibah. Oh, iya, iya, iya. Alhamdulillah Alhamdulillah. kita dapat ini jembatan, jalan aspal dan Oke. rehabilitasi drainase. Alhamdulillah. Pemulihan daerah-daerah yang terdampak bencana kemarin itu, alhamdulillah tahun ini kami sudah bisa lakukan perbaikan. Iya. Tahun ini ada anggaran untuk Tahun ini. Tahun ini sampai sementara berjalan. Sementara dilelang. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu Luar semua biasa. berkat Bang Bang Posi. Posi. Ah, iya. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Kalaksa, Pak Kabit. Kita Iya. sudah ngobrol panjang dan berbagi cerita kepada masyarakat Kabupaten Iya. Luwu Utara. Iya. Insya Allah ini menambah pengetahuan dan Siap. informasi kepada masyarakat Kabupaten Luwu Utara Iya. dan masyarakat Sulawesi Selatan dan Indonesia pada umumnya. Kita, pemirsa Medium TV, kita sudah ngobrol panjang dengan Pak Kalaksa, BPBD Luwu Utara. Dari obrolan kami ada beberapa yang saya harus garis bawahi bahwa Pak Kalaksa menggalakkan atau mengkampanyekan apa untuk masyarakat Luwu Utara itu harus bersahabat dengan bencana karena dari 173 itu rawan bencana. Jadi masyarakat Luwu Utara bersiap-siaplah dan bersahabatlah dengan bencana. Ada beberapa program-program yang sudah dilaksanakan untuk itu. Pertama, beliau sudah mengadakan Desa Tangguh Bencana, program Desa Tangguh Bencana, dan ini melibatkan semua stakeholder, mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten. Terus beliau juga sudah menggalakkan program sekolah siaga bencana. Nah, ini untuk memberikan edukasi kepada anak-anak kita, mulai dari usia dini sampai tingkat SLTA tentunya. Nah, saran beliau yang tinggal di pesisir yang memang langganan banjir, ya kalau mau bikin rumah pakai rumah panggung lah, supaya tidak lagi berteriak masuk air di rumah, ya kan? Nah, lebih bagusnya pakai rumah panggung. Nah, selanjutnya, ya ini bagi teman-teman pemerhati, terima kasih sudah membantu dan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam membantu bandang banjir kemarin, banjir bandang kemarin, tapi dengan satu catatan. Kalau ingin berpartisipasi harusnya koordinasi dengan pemerintah setempat atau yang minimal OPD teknisnya, ya BPBD, supaya bisa apalagi tepat sasaran bantuan-bantuan kalian. Oke, terakhir. Ya, dari 105 huntap ternyata sisa 1.005. dari 1.005 huntap ternyata sisa 68 yang belum diselesaikan. Dan insya Allah tahun ini bisa diselesaikan ya. Bukan lagi tahun ini, Pak. Bulan ini. Bulan ini ternyata ya. Nah, bulan ini sudah 100% dari 105 bulan Juni huntap. paling tidak ya. Nah, untuk rumah rusak ringan pasca banjir bandang
ternyata 90% sudah ditangani, sisa 18 rumah yang belum tertangani dan insya Allah tahun ini. Iya, tahun ini. Iya, tahun ini. Bulan ini. Bulan ini juga selesai. Iya. Oke. Terakhir barangkali. Oke. Saya kira semua yang kami lakukan ini itu tidak terlepas dari bimbingan beliau, Ibu Indah. Ya, Ibu Pak. Kami semua di sini Pak tidak mengenal waktu. Ketika terjadi bencana, sekarang kan beliau ini kalau keterbukaan informasi, saya biasa Pak dapat telepon tengah malam, jam 2. Bahkan saya biasa sudah tidur beliau telepon. Oke. Begitu perhatiannya beliau. Dan itu yang membuat kami semakin semangat. Kita ini pembantu beliau. Ya. Kalau pimpinan sudah bilang A, kita harus. Iya. Dan Harus ini, siap tanggap juga nih. Iya. Beliau memang terhadap bencana luar biasa Pak. Oke. Tidak ada hari. Iya. Tidak mengenal waktu. Ya, kalau beliau sudah ini, dan saya bersyukur teman-teman di sini di BPBD itu sudah luar biasa. Oh, iya. Kalau sudah ada perintah dari pimpinan, saya lanjutkan, kemudian teman-teman ke bawah tidak mengenal waktu Pak. Iya. Ya, saya kira itu memang Itu berkat luar biasa. motivasi oleh pimpinan. Oke. Pimpinan begini yang kita harapkan Pak. Oke. Kalau dia sudah ngomong, kita harus. Ya. Siap siaga. Siap siaga. Terakhir. Bencana tidak boleh ditangani atau diharap hanya kepada BPBD saja. Betul. Bencana alam ini semua stakeholder, mulai dari tingkatan pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan tingkat desa sampai ke dusun. Ya. Ini sudah harus mengetahui, berusaha untuk mengedukasi kesigapan kita untuk kebencanaan. Kita akan ketemu dengan OPD yang berbeda di waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.